Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan sering kita mendengar capaian tertinggi dari ibadah Ramadan itu adalah ketakwaan. Sekarang kita ingin melihat apa batasan dan kriteria dari ketakwaan itu. Kita ingin cari dari pemahaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi mengingatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, dan juga oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, di mana Rasul mengingatkan, la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaram mimma bihi ba'sun. Seseorang tidak akan sampai ke derajat takwa sebelum meninggalkan yang tidak mengapa kalau dikhawatiri menjadi mengapa. Nih kaum muslimin, yang ditinggalkan oleh orang yang bertakwa itu yang boleh. Kalau yang boleh ini dikhawatiri nanti, atau hati berkata-kata terhadap yang boleh ini, jangan-jangan nanti begini, karena jangan-jangan itu dia tinggalkan. Jadi bukan hanya meninggalkan yang haram orang yang bertakwa itu, tetapi yang boleh pun kalau akan mengantar atau diduga akan sampai kepada sesuatu yang mencurigakan, yang meragukan, maka orang bertakwa meninggalkan kerja seperti itu. Ya, ini dari hadis Nabi. Lalu di dalam pelaksanaan bisa juga kita melihat, bisa kita rujuk pada hadis Nabi juga, hadis sahih dari Imam Bukhari. Ada dulu umat dulu, perilaku umat dulu kata Nabi, di mana istara rajulun min rajulin aqaran lahu. Ada seseorang membeli tanah kepada orang lain. Lalu setelah terjadi akad, yang sudah membeli tanah ini mendapati ada sekumpulan emas di dalam tanah itu. Sudah dia beli tanah, tentu dia akan kerjakan dan bangun tanah itu, lalu dia temukan sebungkal emas di dalam tanah itu. Nah, lalu orang yang membeli tanah ini yang mendapati emas di dalam tanah yang dia beli itu, dia panggil kembali orang yang menjual dan dia kembalikan emas itu. Khudz zahabaka minni, ambil emasmu dari saya. Saya sudah membeli tanah, tapi tanah yang kemarin itu rupanya ada emas. Khudz zahabaka minni, ambil emasmu ini. Lalu yang menjual tanah, dia tidak langsung serta-merta mengambil, tapi juga menolak. Tidak, saya sudah menjual kepadamu semuanya. Bi'tukal arda wa ma fiha. Saya sudah menjual tanah dengan segala isi yang ada di dalamnya. Berarti itu sudah milik Bapak, ambillah itu. Begitu kata si penjual. Tapi kata si pembeli, tidak, ambil. Khudz zahabaka minni. Innama istaraitu minkal arda walam abta' minka az-zahaba. Saya cuma membeli tanah, saya bukan beli emas. Maka ini emas ini milik Bapak. Bertolak, bertengkar, tapi bertengkar menolak. Ini perilaku dicontohkan oleh Nabi. Ini kondisi umat. Al-hadarah as-sabiqah allati rabbaha al-anbiya. Begitu kata ulama. Ini adalah kondisi umat, peradaban umat yang memang dibimbing dan dituntun oleh para nabi dan ajaran Islam. Padahal emas itu sangat berharga, bahkan di dalam riwayat disebutkan jarratan, sekarung kecil emas banyak, luar biasa kalau dinilai harga sekarang. Tapi dia menolak, sama-sama menolak. Ulama memahami dari kisah ini, inilah model kehidupan orang yang
bertakwa itu. Dia saling menolak, saling mengatakan ini punyamu, kata yang satu enggak, ini punya kamu, saling menolak. Berbeda dengan kondisi kehidupan orang yang tidak bertakwa, justru saling meraih, ini milik saya, kata yang satu lagi, ini milik saya. Ini bedanya kondisi orang yang tidak bertakwa. Nah, maka dari kisah itu Nabi menjelaskan lagi. Ini kita lanjutkan. Perilaku itu bertengkar, lalu fatahakama, lalu keduanya pergi ke pengadilan, dan di pengadilan ditanyalah persoalan, kenapa kok sampai bertengkar? Dijelaskanlah persoalannya seperti itu. Dia sudah beli tanah, lalu dia dapat emas, katanya untuk saya, padahal saya sudah jual semuanya kepada dia. Kata yang satu lagi, tidak Pak Hakim, saya kan cuma membeli tanah, yang emas tidak saya beli, makanya itu maka saya serahkan kepada dia, tapi dia tidak mau menerima. Oh begitu. Hakim yang sangat bijaksana, dia memberikan putusan dengan sangat luar biasa. Kalau begitu, dia tanyalah kedua-duanya ini, alaka walad, apakah kamu punya anak? Pada yang satu, iya, li gulamun, saya punya anak laki-laki. Lalu tanya lagi pada yang satu lagi, kamu punya anak? Iya, li jariyatun, saya punya anak perempuan. Nah sekarang begini sajalah, kamu berdua nikahkan saja anak kalian berdua, kemudian watasaddaqa ala anfusihima, kamu sedekahkan saja emas yang ada ini untuk anak kamu berdua yang akan nikah itu nanti. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, inilah perilaku-perilaku ketakwaan. Sangat hati-hati, kalau bahasa kita sangat hati-hati, itulah dia. Jadi Nabi mengatakan di awal, tidak akan sampai seorang itu disebut muttaqin sehingga dia meninggalkan yang tidak mengapa, hadaram mimma bihi ba'sun, kalau nanti di ujungnya itu akan membahayakan atau meragukan, setidaknya meragukan. Inilah yang dilakukan oleh orang yang bertakwa itu. Nah, di antara contoh itu bisa kita jadikan pelajaran. Dia bertengkar dan bertolak, saling menolak, tetapi untuk menolak hak, bukan meraih hak. Di ulama heran dengan sikap itu. Untuk zaman sekarang mungkin kita merasa heran, tapi inilah yang harus diwujudkan. Kalau kita benar-benar ingin mencapai sasaran dari ibadah Ramadan, itulah Allah mengingatkan. Dia tidak berbunuh-bunuhan, la yataqatalani, dia tidak saling berbunuhan dengan harta, tetapi justru yatadafa'ani, saling menolak harta yang ada itu. Jadi kerakusan-kerakusan itu akan jauh dari kehidupan. Inilah pribadi yang bertakwa. Hakim tadi juga begitu. Ketika dia sudah adili, dia juga tidak ada minta apa-apa, dia tidak minta komisi dan segala macam, dia juga tidak minta uang sidang dan segala macam, tapi dia serahkan semua, ini hak kamu berdua, silakan manfaatkan berdua. Dia tidak mau minta sedikit komisikah namanya, uang sidangkah namanya, dan lain-lain. Dia tidak minta kepada orang yang berperkara itu, silakan nih hak kalian berdua, nikahkan anak kalian, tasaddaqa ala anfusihima, ayo sedekahkan saja kepada kedua mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, sangat rindu kita kehidupan seperti itu. Nah makanya dengan Ramadan kali ini, mudah-mudahan ini akan bisa menggembleng kita, sehingga nanti selesai Ramadan ini, semua pribadi-pribadi kita seperti itu, siapapun kita, apapun profesinya, pedagangkah, pengusahakah, sebagai pegawai-kah, pejabatkah, penguasakah, kalau sudah mendapat sifat ketakwaan seperti itu, hidup ini akan menjadi indah, akan menjadi nyaman, dan kita tenang dalam menjalani kehidupan di berbagai bidang kehidupan itu sendiri. Demikian saja, mudah-mudahan Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.